Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Ismi ya. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Nah, belajarnya hari ini kita akan belajar apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok. Ini sering sekali ya anak-anak muncul di UN dan kadang membuat kita bingung karena semua hampir mirip. Nah, sebelum kita tahu apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok, sebaiknya kita tahu dulu paragraf itu apa. Nah, anak-anak, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, paragraf itu dibedakan menjadi dua, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif itu letak kalimat utamanya ada di awal, sedangkan paragraf induktif itu letak kalimat utamanya ada di akhir. Nah, sekarang gimana sih caranya kita membedakan apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya itu berisi ide pokok atau gagasan yang ingin disampaikan. Sedangkan ide pokok itu biasanya terletak di kalimat utama. Jadi ide pokok itu merupakan ringkasan atau simpulan dari kalimat utama. Jadi kalau anak-anak ingin menentukan ide pokok, itu anak-anak harus tentukan dulu kalimat utamanya. Apakah dia di awal atau di akhir. Kalau di awal, kalimat utamanya sudah ketemu, tinggal tentukan ide pokoknya. Tetapi kalau kalimatnya di akhir, berarti dari kalimat yang di akhir itu anak-anak tinggal tentukan ide pokoknya. Jadi kalimat utama dan ide pokok itu sebenarnya hampir mirip. Cuma bedanya kalau kalimat utama itu kalimat intinya, kalau ide pokok itu lebih ringkas lagi. Begitu ya anak-anak, itu tentang ide pokok dan kalimat utama. Nah, biar anak-anak lebih paham, setelah ini Bu Ismi kasih latihan soal ya, dan Bu Ismi kasih penjelasan supaya kalian semakin paham. Nah, anak-anak, ini ada sedikit latihan soal untuk kita pelajari ya. Di sini ada sebuah paragraf yang ceritanya seperti ini. Lingkungan di sekitar rumahku dikategorikan bersih, sampah tidak berserakan di mana-mana, selokan dapat mengalir dengan lancar. Nyamuk dan lalat enggan berkeliaran. Ditanyakan kalimat utama paragraf tersebut adalah, ingat, kalimat utama itu kalau nggak di awal, di akhir. Kita lihat kalimat utama itu menjelaskan atau merupakan gagasan pokok dalam sebuah cerita yang perlu dijelaskan. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa kalimat utama dari cerita tersebut adalah lingkungan di sekitar rumahku dikategorikan bersih. Kemudian kira-kira ide pokoknya apa? Nah, ide pokok bisa diambil dari kalimat utama. Lingkungan di sekitar dikategorikan bersih ya. Kemudian kalimat penjelasnya dibuktikan dengan sampah tidak berserakan di mana-mana, selokan dapat mengalir dengan lancar, dan nyamuk dan lalat enggan berkeliaran. Nah, anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian kembali, ini Bu Ismi ada sedikit contoh tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, itu contoh soalnya bisa dibaca. Kita ingat-ingat lagi apa itu ide pokok. Ide pokok itu merupakan gagasan utama dalam suatu kalimat utama. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita tentukan dulu kalimat utamanya mana. Dari bacaan tersebut kita dapat tentukan bahwa kalimat utamanya adalah kantong semar merupakan tumbuhan unik. Nah, dari kalimat utama tersebut kita bisa tahu ide pokoknya berarti keunikan tumbuhan kantong semar. Maka jawabannya D. Seperti itu ya anak-anak. Nah, begitu ya anak-anak, kira-kira penjelasan dari Bu Ismi tentang kalimat utama dan ide pokok. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak semakin lebih paham dan semakin bisa mengerjakan tantangan-tantangan dari Bu Ismi. Pokoknya semangat terus untuk membaca karena bahasa Indonesia itu cirinya kita harus rajin membaca. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak tahu. Semakin kita banyak berlatih, semakin kita bisa. Jadi kalau bahasa Indonesia selain kita belajar, kita harus juga banyak berlatih seperti matematika. Oke, itu aja yang bisa disampaikan oleh Bu Ismi. Kalau Bu Ismi ada salah, Bu Ismi mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.